Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bu Guru hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Nuni. Kali ini dalam pelajaran Bina Fikih yang akan membahas tentang kurban. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini Bu Guru akan menjelaskan pengertian dan juga hukum berkurban. Kurban disebut juga dengan al-udiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau hari raya haji. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, kurban artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad atas orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang ketiga, mampu untuk berkurban. Dan yang keempat, balik lagi berakal. Teman-teman, kapan ya pelaksanaan kurban? Nah, di sini ada waktu dan pelaksanaan berkurban. Waktu pelaksanaan berkurban ialah setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian di mana ya tempat pelaksanaan berkurban? Berkurban bisa dilaksanakan yang pertama di halaman masjid, yang kedua di lapangan, yang ketiga di rumah, yang keempat bisa di rumah pemotongan hewan. Kemudian syarat-syarat hewan berkurban itu seperti apa? Nah, hewan yang diperbolehkan untuk berkurban adalah ada unta, sapi atau kerbau, dan juga kambing atau domba. Kurban satu ekor kambing itu hanya bisa untuk satu orang saja. Sedangkan satu ekor sapi atau kerbau dan unta itu bisa untuk 7 orang. Nah, syarat-syarat hewan yang bisa diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama, baik tanduknya tidak patah. Yang kedua, terhindar dari cacat seperti sakit-sakitan, buta mata sebelah atau kedua matanya, kemudian kurus, pincang, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan yang tidak sobek telinganya, tidak ompong gigi depannya, tidak putus ekornya, tidak dalam keadaan hamil, dan lain-lain. Yang keempat, cukup umur. Ya, cukup umur yang patut dijadikan berkurban. Yang pertama ada kambing. Umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua itu disebut dengan dha'nun. Yang kedua ada kambing Jawa. Umurnya 2 tahun, masuk tahun ketiga itu disebut ma'zun. Yang keempat, ada kerbau atau sapi. Umurnya 2 tahun masuk 3 tahun, disebut bakorun atau jamusun.
Dan yang keempat ada unta, itu cukupnya berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu disebut dengan ibilun. Kemudian bagaimana tata cara melakukan kurban? Nah, tata cara melaksanakan kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi menghadap kiblat dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tidak bergerak-gerak atau meronta. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Dan yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa supaya kurban itu diterima oleh Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Nah, silakan disebut nama orang yang berkurban. Nah, ini tadi tata cara melaksanakan kurban. Bagaimana pembagian daging hewan kurban? Pembagian daging hewan kurban harus sesuai dengan ketentuannya. Apabila kurbannya kurban wajib atau nazar, maka seluruh daging kurban hukumnya wajib disedekahkan semuanya. Apabila kurban sunnah atau kurban biasa, dapat dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing satu bagian yaitu sepertiga dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, satu bagian yaitu sepertiga dari daging kurban untuk disodakohkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, satu bagian lagi yaitu sepertiga dari daging kurban didistribusikan atau disimpan, kemudian disodakohkan kepada orang-orang yang datang kemudian atau orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman, hikmah dari keutamaan berkurban itu apa saja? Nih, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan semangat pengorbanannya. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati dan mau membelanjakan harta di jalan Allah. Yang kelima, menghapuskan dosa dan mengharap keridhaan Allah. Dan yang keenam, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Dan yang terakhir, akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian Shiratal Mustaqim di akhirat kelak. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami ya. Dan Bu Guru akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.